Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah adalah tempat beristirahat, tempat beribadah, dan tempat berlindung. Karenanya, Islam sangat memperhatikan adab dalam membangun dan menata rumah, termasuk dalam urusan yang tampak sederhana, seperti menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah. Ternyata dalam ajaran Islam dan kebijaksanaan para ulama, ada beberapa jenis tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Bukan karena merusak secara fisik, tapi karena efek yang ditimbulkan secara rohani, simbolik, maupun medis. Hari ini kita akan membahas 6 tanaman yang dilarang atau tidak dianjurkan ditanam di depan rumah. Berdasarkan pandangan ulama, pengalaman masyarakat Islam, dan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pohon besar yang rindang dan berakar kuat, seperti pohon beringin. Pohon besar seperti beringin atau sejenisnya tidak dianjurkan ditanam di depan rumah, karena memiliki akar yang menyebar luas dan dapat merusak pondasi rumah, berpotensi menjadi tempat tinggal jin atau makhluk halus, dan menciptakan suasana suram dan menakutkan. Dalam budaya Islam, pohon beringin dikenal sebagai tempat yang disukai jin, terlebih jika tidak dijaga kebersihannya. Meski tidak ada dalil eksplisit dari Al-Quran atau hadis mengenai pohon beringin, namun banyak ulama salaf yang mewanti-wanti untuk tidak menanamnya di sekitar rumah. Yang kedua, pohon berduri tajam, seperti pohon rumbia atau salak. Pohon berduri tajam memiliki potensi membahayakan keselamatan orang yang lewat, anak-anak yang bermain, bahkan bisa melukai tamu yang datang. Islam sangat menjunjung nilai amanah dan tanggung jawab terhadap tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Jika tanaman kita menimbulkan bahaya, maka itu termasuk gangguan terhadap hak tetangga, dan hukumannya bisa menjadi makruh, bahkan haram. Yang ketiga, tanaman beracun, seperti kecubung atau bunga terompet. Tanaman seperti bunga kecubung atau bunga terompet memang memiliki bentuk yang indah, namun sebenarnya mengandung racun yang berbahaya, terutama jika tak sengaja disentuh atau dikonsumsi oleh anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Menanam tanaman beracun di depan rumah tanpa peringatan atau pagar pelindung bisa termasuk bentuk kelalaian yang bertentangan dengan amanah sebagai muslim. Yang keempat, tanaman menjalar berantakan, seperti sirih hutan atau liaran yang tak terkontrol. Tanaman menjalar yang tidak terkontrol akan membuat halaman rumah terlihat kumuh, semrawut, dan tidak bersih. Padahal, kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jika tanaman menjalar dibiarkan tumbuh tak terkendali hingga menutupi jalan, dinding, atau saluran air, maka
ini bukanlah adab Islam dalam menjaga lingkungan rumah. Yang kelima, pohon pisang yang terlalu dekat dengan rumah. Pohon pisang dikenal sebagai tanaman yang disukai oleh ular dan hewan liar karena kelembapan batangnya. Selain itu, ketika pohon pisang berbuah dan ditebang, batangnya membusuk dan mengundang serangga. Ulama dan masyarakat salaf menasihatkan untuk tidak menanam pohon pisang terlalu dekat dengan rumah, karena potensi penyakit dan hal mistik yang sering dikaitkan dengannya. Dalam konteks Islam, menjaga kebersihan dan kesehatan rumah adalah bentuk ibadah. Yang keenam, tanaman yang dipercaya membawa kesialan, seperti pohon Kamboja. Tanaman seperti Kamboja sering dikaitkan dengan kuburan dan kematian. Dalam sebagian besar masyarakat Muslim, meski tidak ada dalil yang mengharamkan tanaman ini, aspek psikologis dan simbolik perlu diperhatikan. Jika kehadiran tanaman itu mengganggu kenyamanan jiwa dan suasana rumah menjadi muram, maka lebih baik ditinggalkan. Dalam Islam, rumah harus menjadi tempat yang memberi ketenangan dan mendekatkan pada ibadah, bukan membawa rasa takut atau was-was. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menata rumah dan lingkungan sekitar bukan hanya soal estetika, tapi juga soal adab, akidah, dan tanggung jawab sebagai muslim. Menanam pohon dan tanaman adalah amalan yang sangat mulia jika dilakukan dengan niat yang benar dan pilihan yang tepat. Namun, kita juga harus menjauhi tanaman yang membahayakan, mengundang jin, menakutkan tetangga, atau mengotori lingkungan. Karena semua itu berbalik menjadi dosa dan fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga dengan memperhatikan hal-hal ini, rumah kita menjadi tempat yang penuh keberkahan, ketenangan, dan dilimpahi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.